Banjir Darah di Borobudur, bagian ke-11, karya Koh Ping Ho. Yudasena menjadi amat terkejut dan juga girang setelah membaca surat itu. Di dalam surat tersebut, ia diberitahu bahwa sepasukan besar bala tentara yang dipimpin oleh Pangeran Pancapana telah datang hendak membantu dan menghancurkan pasukan Yudasena. Dan kedua patih itu menawarkan kerjasama yang baik. Karena pasukan-pasukan Pangeran Pancapana itu dipimpin oleh senopati-senopati yang pandai dan merupakan lawan berat, maka kedua patih yang menjadi pengkhianat itu mengusulkan agar Yudasena pura-pura kalah dan melarikan diri, menjaga sedapat mungkin agar jangan sampai pasukan-pasukannya menjadi lelah karena pertempuran itu. Jadi dengan sengaja, barisan-barisan Pangeran Pancapana itu dibiarkan naik ke atas menduduki kerajaan Mataram. Kalau sudah tiba di depan benteng, prajurit yang dipimpin oleh kedua patih itu akan menyerang dari dalam benteng. Dan pada saat itu, barisan Yudasena harus segera naik dan menggempur tentara Pangeran Pancapana yang akan terjepit karena digempur dari atas dan dari bawah bukit. Sebagai penutup surat, kedua patih itu akan membantu agar singgasana kerajaan Mataram diserahkan kepada Yudasena. Kemudian sebagai pengganti jasa, kedua patih itu akan diberi kedudukan tinggi dan tidak dianggap sebagai musuh. Yudasena tertawa bergelak dengan girangnya. Hahaha, Paman Patih Banudharma dan Banupati memang benar-benar cerdik sekali. Baiklah, aku setuju dengan usulnya, dan bawalah balasan surat ini ke atas bukit. Demikianlah persekutuan gelap telah terjalin antara kedua pengkhianat dan si pemberontak Yudasena itu. Sementara itu, setelah mendengar penuturan Indrayana, para panglima tua dan Pangeran Pancapana menjadi girang sekali. Mereka lalu mengerahkan pasukan-pasukan mereka dan bergeraklah bala tentara itu maju menuju ke kubu-kubu musuh, yakni tentara Yudasena. Sebelum tentara Pangeran Pancapana sampai di kubu-kubu pertahanannya, Bupati Yudasena telah mengadakan perundingan dengan para pembantunya dan semua anggota barisan telah tahu belaka bahwa dalam menghadapi pasukan penyerbu dari luar, mereka tidak boleh menyerang dengan sungguh-sungguh, dan setelah ada komando untuk mundur, mereka harus segera mengundurkan diri. Kedua pasukan besar itu berhadapan dan Yudasena sendiri beserta belasan orang senapatinya menyambut rombongan Pangeran Pancapana yang menunggang kuda. Hahaha, Yudasena tertawa bergelak. Aku mendengar bahwa ada orang yang berani mengaku bernama Pangeran Pancapana yang sudah meninggal dunia. Mana Pancapana palsu itu? Pangeran Pancapana mengajukan kudanya dan membentak. Yudasena, pemberontak rendah. Di waktu kerajaan sedang mengalami kemunduran, kau tidak berusaha membantu dan membangun kembali, bahkan datang melakukan penyerangan. Alangkah rendah watakmu. Kalau kau pernah mengabdi kepada mendiang Rama Prabu, tentu kau dapat melihat bahwa aku adalah Pangeran Pancapana yang asli. Tengoklah para panglima sepuh bekas senapati mendiang Rama Prabu. Apakah mereka ini juga palsu? Lihat Paman Senapati Cakraluyung, Paman Kelabang Wulung, dan yang lain-lain. Benar-benarkah kau tidak kenal mereka? Diam-diam Yudasena mengakui bahwa pemuda yang tampan ini memang serupa benar dengan mendiang Prabu Sanjaya, dan bahwa semua senapati tua itu memang benar-benar jago Mataram pada masa Sang Prabu Sanjaya masih memegang tampuk kerajaan. Akan tetapi ia memang sengaja berpura-pura tidak kenal untuk menjalankan siasat yang telah diatur bersama-sama kedua patih Mataram pengkhianat itu. Seorang pembantunya yang bertubuh tinggi besar dan bermuka hitam adalah seorang senapati yang amat kuat. Orang ini bernama Limandaka dan bersenjata sebuah penggada besar yang mengerikan. Limandaka melompat maju dan berkata, "Para perampok dari manakah berani datang mengganggu kami? Laki-laki berunding dengan kepalan dan senjata, tidak seperti perempuan mengandalkan bibir. Ayo, aku menjadi senapati pertama dari barisan pasisir. Siapakah yang berani menghadapiku?" Melihat sikap orang yang kasar ini, Pancapana lalu memberi tanda kepada Surarudira untuk maju menghadapi senopati musuh itu. Surarudira menjadi girang sekali. Ia melompat turun dari kudanya dan menghampiri si muka hitam yang juga tinggi besar seperti dia, lalu menuding dengan telunjuknya.
Muka hitam bermulut lebar, akulah orang yang sanggup mengirim kau kembali ke tempat asalmu di neraka. Marah sekali Limandaka mendengar ucapan ini. Siapakah kau, siluman brengos bermata jengkol? Katakan dulu namamu sebelum kedua matamu yang hampir keluar itu betul-betul melompat keluar terkena pukulan yang keras. Aku tak pernah meninggalkan nama di rumah dan tak pernah menyembunyikan nama atau menggantinya. Namaku Surarudira, Senopati Mataram yang tiada taranya. Kau ini prajurit baru yang masih belajar memegang keris. Siapakah namamu yang rendah? Surarudira. Aku pernah mendengar bahwa orang yang bernama Surarudira hanyalah menjadi tukang membersihkan kandang kuda di Mataram. Dan kau maju menjadi senopati menghadapi aku, Senopati Limandaka yang sakti. Kau benar-benar sudah rindu kuburan. Surarudira marah sekali. Memang sebelum ia menjadi seorang kepala barisan pengawal dari Sang Prabu Sanjaya dahulu, ia bekerja sebagai pemelihara kuda. Akan tetapi bukan kuda sembarangan, melainkan kuda kelangenan atau kesayangan Sang Prabu Sanjaya yang tidak mau mempercayakan pemeliharaan kuda itu ke tangan orang lain. Kini mendengar ejekan Limandaka, Surarudira menjadi mata gelap dan menubruk dengan terkaman kedua tangannya yang kuat. Limandaka tidak mau membiarkan dirinya diterkam bagai seekor kelinci yang diterkam harimau. Ia mengangkat kedua tangannya dan menangkis pukulan Surarudira. Buok! Ketika kedua lengan orang tinggi besar itu beradu, keduanya terhurung ke belakang beberapa tindak. Ternyata tenaga mereka sama kuatnya. Jahanam, rasakan tendangan mautku, seru Limandaka sambil mengayun kaki kanan yang sebesar kaki gajah, menyambar ke arah wadah nasi Surarudira yang gendut. Surarudira hendak mengelak, akan tetapi tendangan itu merupakan keistimewaan dari kepandaian Limandaka dan bukan seperti tendangan biasa yang mudah dielakkan. Tendangan itu dapat mengikuti gerakan yang mengelak, sehingga ketika tubuh Surarudira mengelak ke kiri, secepat angin kaki yang besar itu ikut membelok pula dan masih dapat menendang paha Surarudira sehingga mencelat 4 depak lebih. Namun Surarudira adalah seorang yang kebal dan kulitnya lebih tebal daripada kulit badak. Biarpun tendangan keras itu membuat tubuhnya mencelat dan membuat daging pahanya merasa sakit, dan ketika ia maju kakinya agak terpincang-pincang, namun tidak mengurangi semangatnya bertempur. Ia mendengus lalu membentak, "Keparat, rasakan pembalasanku!" Ia menubruk dengan kedua tangan dipentang bagai seekor harimau menerkam. Limandaka menyambutnya dengan tangan terpentang pula, sehingga keduanya lalu saling terkam dan saling piting. Akan tetapi keistimewaan Surarudira adalah main gulat. Dengan beberapa gerakan yang amat cerdik, ia berhasil memiting leher lawannya dan membekuk tubuhnya sehingga tubuh Limandaka ditekuk ke belakang. Lehernya berada dalam kempikan ketiak Surarudira. Ia meronta-ronta, akan tetapi tak dapat melepaskan diri. Sebaliknya, sungguh pun tak dapat mengirim pukulan karena kedua tangannya tak bebas. Sedikit saja ia mengendurkan kepitannya, lawannya yang sama kuatnya itu tentu akan dapat melepaskan diri. Terdengar suara dengus dari hidung dan mulut mereka ketika keduanya mengerahkan tenaga. Yang satu hendak mematahkan batang leher lawan, yang lain hendak melepaskan diri. Bukan main ramainya pergulatan itu. Akhirnya karena payah menahan usaha Limandaka yang hendak melepaskan diri, Surarudira lalu mengangkat tubuh lawannya dan membantingnya sekuat tenaga. Blok! Debu mengepul tinggi ketika tubuh Limandaka yang besar itu menimpa tanah dan bergulingan sampai 6 kali. Kalau tadi ketika Surarudira kena tendang, barisan pesisir bersorak-sorai, kini barisan Pangeran Pancapana bertepuk tangan dengan riang melihat Surarudira dapat membanting lawannya. Akan tetapi ternyata bahwa Limandaka juga kebal dan kuat sekali tubuhnya. Bantingan yang cukup kuat itu hanya membuatnya nanar sejenak sehingga tanah yang dipijaknya serasa berputar-putar. Akan tetapi segera ia memejamkan mata dan menenangkan pikirannya. Dan tak lama kemudian, ia telah mengeluarkan senjata yang mengerikan, yakni penggada yang besarnya bukan main. Melihat lawannya mengeluarkan senjata, Surarudira tidak mau kalah. Dicabutnya kelewang yang tajam dan lebar berkilau terkena sinar matahari. Dan kini keduanya saling serang dengan senjata, jauh lebih hebat dan menegangkan daripada tadi.
Barisan kedua belah pihak bersorak-sorai memberi tambahan semangat kepada jagoan masing-masing. Sementara itu beberapa orang senopati barisan pesisir maju pula dan disambut oleh para senopati sepuh dari Mataram. Akan tetapi Indrayana mendahului para panglima tua itu, dan pemuda yang gagah perkasa ini lalu mengamuk bagaikan seekor banteng terluka. Tiap lawan yang terkena pukulannya roboh tak dapat bangun lagi. Melihat kehebatan pemuda ini, Yudasena marah sekali dan ia sendiri maju ke medan pertempuran setelah memberi tanda pada barisan untuk maju menyerbu. Maka menyerbulah kedua barisan itu dan perang dimulai dengan gemuruh dan hebat. Yudasena sendiri yang menyergap Indrayana segera ditandingi oleh Pangeran Pancapana sendiri. Yudasena memang hanya hendak perang secara pura-pura saja untuk kemudian melarikan diri sebagaimana yang telah direncanakan. Akan tetapi sebagai seorang panglima, hatinya belum merasa puas kalau belum mencoba sampai di mana kedikdayaan lawan. Ia telah mendengar akan kedikdayaan para senopati sepuh dari Mataram, sehingga ia merasa gentar juga menghadapi mereka. Akan tetapi melihat Pangeran Pancapana dan Indrayana yang masih muda belia, tentu saja ia merasa penasaran kalau harus mundur tanpa mencoba dulu kepandaian mereka. Yudasena, bupati yang memberontak terhadap Mataram dan yang memimpin selaksa orang prajurit pesisir untuk mengepung Mataram, adalah seorang yang mempunyai aji kesaktian di tangan kanannya yang disebut Astadahana atau tangan api. Jarang sekali ada lawan yang sanggup menerima pukulan tangannya ini, ampuhnya melebihi tusukan senjata runcing atau babatan senjata tajam. Ketika perang tanding antara pasukan pesisir melawan pasukan Mataram berlangsung, Yudasena ikut menyerbu dan ia disambut oleh pangeran sendiri karena Indrayana sedang sibuk mengamuk dan melayani pihak musuh. Dengan seruan keras yang terdengar seperti seekor macan mengaum, Yudasena melompat dan mengirim pukulan tangan kanannya yang ampuh kepada Pangeran Pancapana. Melihat betapa pukulan itu didahului dengan sinar kemerahan berkilat dan juga terasa panas menyambar, maklumlah pemuda itu bahwa tangan lawannya ini ampuh dan mengandung hawa sakti. Cepat dan lincah sekali Pangeran Pancapana mengelak ke kiri dan tangan kirinya menyambar ke arah sambungan siku tangan lawan dengan maksud untuk mengetok sambungan siku itu agar terputus atau terlepas. Akan tetapi Yudasena adalah seorang perwira yang selain gagah perkasa, juga telah banyak sekali pengalamannya dalam perkelahian. Maka tentu saja tak mudah dirobohkan dengan segebrakan saja. Sebelum tangan Pancapana berhasil menghantam sikunya, lebih dulu ia telah menarik lengan kanannya dan sebuah tendangan keras ia layangkan ke arah perut pangeran itu. Kembali Pancapana dapat menghindarkan diri dengan sebuah tangkisan tangan kanannya. Ramailah mereka bertempur, kuat sama kuat, ketangkasan dilawan dengan kesigapan. Untuk menandingi aji kesaktian Astadahana dari lawannya, Pancapana juga mengerahkan aji kesaktian yang disebut tangan kilat atau Astabraja yang juga berada di tangan kanannya. Yudasena cukup waspada dan tahu pula bahwa tangan kanan pemuda itu ampuh sekali dan mengandung kekuatan yang berbahaya. Maka seperti juga Pancapana, ia selalu mengelak pukulan tangan Pancapana, tidak berani untuk mencoba menerima pukulan itu. Keduanya memiliki kekuatan dan kekebalan, dan pukulan tangan kiri lawan diterimanya dengan senyum di bibir. Akan tetapi pukulan tangan kanan selalu dielakkan atau ditangkis. Yudasena diam-diam terkejut juga menyaksikan kedikdayaan pemuda yang mencalonkan diri menjadi Raja Mataram itu. Lebih-lebih kaget dan herannya ketika ia memukul dengan tangan kanannya sambil menggerakkan tenaga, Pancapana menyambut pukulan itu dengan pukulan tangan pula. Duak! Dua tenaga raksasa yang didorong oleh aji kesaktian yang amat ampuh bertumbuk melalui dua kepalan tangan itu. Tubuh keduanya tergoncang karenanya dan terhuyung-huyung mundur 5 langkah. Yudasena benar-benar merasa kagum dan juga penasaran mengapa lawannya yang masih muda itu sanggup menerima pukulannya dengan pukulan pula. Bahkan dari pukulan pemuda itu, ia maklum bahwa ilmu tenaga lawannya tidak kalah hebatnya. Menurut rasa penasaran di hatinya, ia ingin mencabut senjatanya. Akan tetapi, ia teringat akan siasat yang telah diaturnya, maka ia berpikir bahwa belum tiba saatnya untuk mengadu jiwa. Bagus, kepandaianmu tidak buruk, serunya sambil melompat mundur. Lalu ia memberi aba-aba kepada anak buahnya untuk mengundurkan diri.
Para prajurit pasisir yang telah maklum bahwa telah direncanakan sejak semula untuk penarikan mundur ini dengan serentak meninggalkan gelanggang perang melarikan diri. Pancapana dan Indrayana saling pandang sambil tersenyum puas. Mereka merasa bangga dan menganggap bahwa musuh terlampau lemah dan pengecut, sehingga belum lagi pertempuran itu sampai di puncaknya, musuh telah mengundurkan diri. Kalau saja di situ tidak terdapat banyak senopati sepuh yang telah banyak makan asam garam peperangan dan pengalaman pertempuran, tentu kedua orang muda ini terkena tipu muslihat yang dijadikan siasat oleh Yudasena. "Gusti Pangeran," kata Senopati Cakraluyung yang sudah tua dan berpengalaman, "gerakan Yudasena ini benar-benar amat mencurigakan. Penarikan mundur barisannya yang belum mengalami kehancuran itu lebih menyerupai siasat peperangan daripada kekalahan yang sewajarnya. Hamba tahu sampai di mana kekuatan barisan Yudasena, dan kiranya takkan semudah ini mereka dapat dipukul mundur." "Habis, bagaimana baiknya Paman Cakraluyung?" tanya Pangeran Pancapana. "Kita masih belum tahu siasat apakah yang mereka jalankan," jawab senopati tua itu. "Maka kita harus berlaku waspada. Juga kita harus berlaku cerdik dan berbuat seakan-akan kita belum mempunyai kecurigaan terhadap mereka. Oleh karena itu, harap Paduka membawa sebagian pasukan menyerbu terus ke atas dan masuk ke dalam benteng Mataram. Adapun hamba bersama sebagian pasukan bersembunyi di belakang dan melihat apakah yang sesungguhnya menjadi siasat Yudasena. Kalau kiranya hamba menduga salah dan mereka akan membawa betul-betul kalah dan mundur, hamba akan membawa pasukan menyusul ke atas bukit." Pangeran Pancapana menyetujui rencana ini, maka ia lalu membawa barisannya terus mendaki bukit yang kini tak terkepung oleh musuh lagi. Sebagaimana telah direncanakan oleh Yudasena dan kedua patih Mataram yang berkhianat, ketika melihat barisan Pangeran Pancapana naik ke bukit, kedua patih Bandudharma dan Bandupati itu lalu mengerahkan barisan untuk menyambut kedatangan pangeran itu dengan serangan tiba-tiba. Sang Prabu Panamkaran terkejut melihat persiapan ini dan ia menegur kedua orang patihnya. Akan tetapi kedua orang patih yang berkhianat itu bahkan memerintahkan kaki tangannya untuk menangkap Sang Prabu Panamkaran dan dimasukkan ke dalam tahanan. Sementara itu setelah barisan Pangeran Pancapana tiba di luar tembok benteng, tiba-tiba pintu benteng itu terbuka dan dari dalam benteng menyerbulah tentara Mataram dibarengi dengan hujan anak panah dari atas tembok benteng yang menyerang pasukan-pasukan Pangeran Pancapana. Pancapana dan Indrayana terkejut sekali melihat sambutan ini. "Dimas, Indrayana, bagaimana ini? Bukankah Paman Prabu sudah berjanji akan menerimaku dengan baik?" "Entahlah Kang Mas Pancapana, aku sendiri pun amat heran. Benar-benarkah seorang ratu menjilat ludah sendiri yang sudah keluar dari mulutnya?" Tiba-tiba terdengar sorakan hebat dari bawah dan menyerbulah barisan Yudasena yang tadi mengundurkan diri. Bukan main sibuknya barisan Pancapana yang diserang dari atas dan bawah ini. "Kang Mas Pancapana, biarlah aku masuk dulu ke dalam benteng dan mematahkan batang leher Raja Curang itu." "Nanti dulu Dimas, jangan kau bingung dan khawatir. Baiknya siasat curang ini telah diduga oleh Paman Senopati Cakraluyung. Kalau tidak, celakalah barisan kita. Mari kita menyerbu dan merampas benteng. Pasukan Yudasena biarkan saja naik, tentu akan diserang oleh Paman Cakraluyung dari belakang." Pangeran Pancapana lalu memberi aba-aba kepada pasukannya untuk menyerbu terus ke dalam benteng. Banyak korban jatuh bertumpuk di pihak pasukan penyerbu, akan tetapi berkat kegagahan Pancapana dan Indrayana yang memberi contoh menyerbu paling depan, pasukan itu besar sekali semangatnya dan terus menyerbu hingga pintu benteng dapat dibobolkan pertahanannya. Sementara itu sorakan yang tadi dikeluarkan oleh pasukan-pasukan Yudasena ketika mengejar naik untuk menggunting barisan Pancapana, tiba-tiba menjadi sirep dan terganti oleh teriakan-teriakan kaget ketika tiba-tiba dari kanan, kiri, dan belakang keluar pasukan-pasukan Cakraluyung menyerbu mereka. Yudasena terkejut sekali dan dalam kegugupannya, ia tak dapat memberi komando yang tepat sehingga barisannya berperang secara liar. Banyak sekali korban tewas dalam pertempuran dahsyat ini. Perang campur menjadi satu, sehingga sukar dibedakan mana kawan mana lawan. Yudasena dengan marah sekali lalu menyerbu dan akhirnya ia bertanding melawan Senopati Cakraluyung sendiri. "Bangsa tua!" Yudasena memaki.
Rupanya kaulah yang mengalahkan siasatku. Pemberontak hina dina. Dewata selalu melindungi orang yang benar, mengutuk yang sesat, jawab Cakraluyung dan menangkis serangan tombak di tangan Yudasena dengan perisainya. Kemudian membalas serangan lawan dengan pedangnya. Pertempuran hebat dan mati-matian terjadi. Sungguh pun dalam siasat perang Cakraluyung tak usah kalah oleh Yudasena, dan juga dalam ilmu pertempuran Senopati tua ini amat pandai. Namun ia telah tua sekali dan tenaganya sudah banyak berkurang. Apalagi tombak di tangan Yudasena selain merupakan tombak pusaka yang ampuh, juga dimainkan secara luar biasa cepat dan kuatnya. Setelah melawan mati-matian, akhirnya Senopati Cakraluyung roboh dengan dada terluka oleh tombak. Hahaha, Cakraluyung, ternyata kau tidak dilindungi oleh Dewata. Makanya tentu kau yang sesat dan aku yang benar, Yudasena mengejek, lalu mengamuk dengan tombaknya sehingga barisan Mataram yang sudah kehilangan pemimpinnya ini sekarang menjadi kacau balau, dan kalau dilanjutkan pertempuran itu, tentu mereka akan terpukul hancur. Akan tetapi pada saat itu pihak barisan Yudasena menjadi kacau dan prajurit-prajurit barisan ini lari ke kanan kiri, yang kurang cepat larinya terlempar ke kanan kiri bagaikan rumput kering saja. Terdengar pegi kesakitan susul menyusul. Ternyata bahwa yang datang mengamuk itu adalah Indrayana. Para prajurit Mataram ketika melihat pemuda yang gagah perwira ini, timbul lagi semangat mereka dan kembali peperangan dimulai dengan lebih hebat. Yudasena ketika mengetahui bahwa yang mengamuk itu Indrayana, segera memburu dengan tombak di tangan. Pada saat itu Indrayana tengah berlutut di dekat tubuh Senopati Cakraluyung yang mandi darah dan sudah tak berdaya lagi. Ketika Indrayana memangkunya, Senopati sepuh ini hanya bisa berbisik perlahan. Raden Indrayana, sampaikan pesanku kepada Gusti Pangeran. Pandai dan bijaksanalah ia memerintah Mataram, melindungi dan memimpin rakyat jelata. Semoga Mataram dapat dibangun kembali, makmur dan jaya sebagaimana dahulu. Maka meninggallah pahlawan tua ini di dalam pelukan Indrayana. Ketika Yudasena datang menyerbu dengan tombaknya, Indrayana memandang kepada bupati ini dengan mata merah karena marahnya. Ia meletakkan tubuh Cakraluyung di atas rumput, mencabut kerisnya dan melompat ke depan menyambut kedatangan Yudasena. Tanpa banyak cakap, Indrayana menyerang dengan kerisnya dan Yudasena pun tak mau mengalah begitu saja. Tombaknya diputar-putar dan bagaikan seekor ular hidup, tombak itu meluncur mendatangkan angin dan menghujani tubuh Indrayana dengan serangan-serangan kilat. Kalau melihat keadaan senjata mereka, sungguh berat sebelah. Senjata di tangan Yudasena adalah sebatang tombak panjang, sedangkan senjata Indrayana adalah sebilah keris yang pendek. Akan tetapi Indrayana memiliki kecepatan gerakan yang luar biasa sekali, sehingga Yudasena tidak mempunyai banyak kesempatan untuk mempergunakan tombaknya. Tubuh pemuda itu berkelebat menyambar-nyambar bagaikan seekor burung serikatan, membuat Yudasena merasa terkejut sekali dan kepalanya pening. Yudasena, kau harus membayar dengan nyawa untuk tewasnya Paman Cakraluyung, Indrayana membentak, dan sebuah tusukan kilat dengan kerisnya membuat Yudasena terhuyung mundur. Tangan kiri mendekap luka di dada yang tertembus keris, sedangkan tangan kanannya mengangkat tombak dan ini cepat sekali datangnya, sehingga Indrayana tidak sempat mengelak lagi. Pemuda yang gagah ini lalu menggibas dengan tangan kirinya sehingga tombak itu dapat tertangkis dan meluncur ke samping. Terdengar pekik ketika tombak itu menembus punggung seorang prajurit yang sedang bertempur. Sementara itu Pancapana berhasil memasuki benteng. Dengan gemasnya pangeran ini mengamuk dan ketika ia dapat memegang batang leher seorang perwira, ia mencekik dan menghardik. Katakan, siapa yang mengepalai penyerangan ini? Apakah sang Prabu sendiri? Dengan wajah pucat dan tubuh menggigil, perwira itu berkata, Ampun Gusti Pangeran, bukan sang Prabu. Akan tetapi kedua Gusti Patih Bandudharma dan Bandupati yang memberontak. Sang Prabu bahkan ditahan oleh kedua patih itu. Pancapana terkejut sekali mendengar hal ini dan dengan sekali banting saja perwira itu bergulingan di atas tanah tanpa dapat bangun kembali. Kemudian pangeran ini melompat ke atas sebuah tanggul dan berseru keras, Prajurit-prajurit Mataram, dengarlah.
kalian telah ditipu oleh kedua orang pati pengkhianat Bandudarma dan Bandupati yang menawan Sang Prabu. Kini aku, Pangeran Pancapana, putra mahkota Mataram yang sejati, telah datang untuk membangun kembali Mataram yang hampir runtuh ini. Masih tidak insafkah dan tidak sadarkah kalian yang berdosa dan berkhianat?" Semua orang mendengar teriakan ini lalu berpaling. Ketika melihat Pangeran Pancapana berdiri dengan gagahnya, dengan wajah yang mengingatkan mereka akan Sang Prabu Sanjaya yang bijaksana, tak terasa pula luluhlah semua nafsu mereka. Seorang dua orang menjatuhkan diri berlutut, diikuti oleh yang lain-lain, sehingga tidak lama kemudian, semua prajurit Mataram berlutut dan menyembah kepada Pangeran Pancapana. Melihat hal ini, Patih Bandudarma dan Bandupati menjadi pucat. Mereka berlaku nekat dan dengan keris di tangan, lalu menyerbu dan hendak membunuh Pancapana. Akan tetapi pemuda itu dengan sigap mendahului mereka, melompat turun dari tanggul, menerkam mereka, dan dengan satu gerakan saja ia telah dapat memegang batang leher mereka di kedua tangan, membuat gerakan keras dan prak! Pecahlah kepala dua orang patih pengkhianat itu karena telah diadu oleh Pancapana yang mengerahkan kesaktian dan tenaganya. "Barisan musuh sedang menyerbu naik, mari kita tumpas mereka, hancurkan pasukan-pasukan pemberontak Yudasena," seru Sang Pangeran Pancapana, dan bagaikan air sungai yang meluap-luap atau ombak samudra terdorong angin, prajurit Mataram dan prajurit-prajurit Pancapana yang telah bersatu itu menyerbu turun membantu prajurit-prajurit Cakraluyung yang telah terdesak hebat. Dan pada saat mereka menyerbu itulah Yudasena tewas dalam tangan Indrayana yang telah turun lebih dulu untuk menolong Cakraluyung. Akan tetapi terlambat sehingga senapati sepuh itu telah gugur. Setelah barisan dari Mataram turun, peperangan itu tidak berjalan lama. Melihat Yudasena tewas, para prajurit pesisir menjadi gentar dan kehilangan semangat. Mereka tak lama kemudian setelah banyak yang roboh dan tewas, sisanya melarikan diri atau menyerah. Pangeran Pancapana lalu membebaskan Sang Prabu Panamkaran dari tahanan, dan raja ini segera memeluk keponakannya sambil mencucurkan air mata. Kalau saja ia tidak menyaksikan pengkhianatan kedua patihnya, mungkin sekali air mata ini palsu adanya. Akan tetapi, kini ia betul-betul merasa terharu dan menginsafi kekeliruannya dalam menjalankan pemerintahan. "Anakku Angger Pancapana, aku telah lelah lahir batin. Kau pimpinlah Mataram. Bangunlah segera kerusakan yang terjadi karena kebodohan dan kelemahanku. Aku sudah tua, Angger, dan ingin mengasuh," katanya. Demikianlah sejak hari itu Pangeran Pancapana dinobatkan menjadi Raja Mataram dengan julukan Sang Prabu Pikatan, atau juga disebut Sang Rakai Pikatan yang amat bijaksana. Dengan bantuan Indrayana yang setia dan gagah perkasa, Sang Prabu Pikatan mulai membangun Mataram. Para senopati sepuh, para ahli yang dulu menghambakan kepada Prabu Sanjaya, juga para penembahan, pendeta dan pertapa, orang-orang cerdik pandai yang tadinya mengasingkan diri dan bertapa karena segan untuk membantu Prabu Panamkaran, berangsur-angsur muncul dan menyingsingkan lengan baju membantu usaha Sang Prabu Pikatan. Mataram menjadi besar dan maju kembali. Wilayahnya yang dulu-dulu dicaplok oleh golongan lain karena kelemahan Sang Prabu Panamkaran, berangsur-angsur kembali tanpa terjadi kekerasan. Bupati-bupati dan raja-raja kecil menaruh hormat dan mereka tidak berani menentang, karena maklum bahwa selain Sang Prabu Pikatan yang muda itu amat digdaya, juga bahwa di dekat raja itu berdiri orang-orang pandai dan berbahayalah apabila bermusuhan dengan Mataram yang telah bangkit kembali. Ibu kota Mataram dipindahkan kembali dari puncak Gunung Dieng ke ibu kota Medang yang makin lama makin menjadi besar dan ramai. Belum setahun Sang Prabu Pikatan memegang tampuk kerajaan, Mataram telah menjadi besar dan jaya, bahkan boleh dikata lebih besar daripada dahulu-dahulu. Semua ini berkat kebijaksanaan Sang Prabu Rakai Pikatan yang adil dan membela rakyat. Para petugas yang curang dan memeras rakyat disapu habis-habisan. Semua pamong praja bekerja dengan setia dan jujur, benar-benar merupakan pimpinan dan pembimbing rakyat yang membela dan melindungi kaula Mataram. Tidak seperti di bawah pemerintahan Prabu Panamkaran,
di mana tidak ada pemimpin yang benar-benar memimpin. Yang ada hanyalah pembesar yang hanya mementingkan urusan perut sendiri, tak peduli akan keadaan rakyat jelata yang tercekik, kelaparan dan telanjang. Setelah Sang Prabu Pikatan pindah ke Medang, Indrayana lalu minta diri dari sahabatnya ini untuk kembali ke Shailendra, mencari ayahnya Sang Wikuduta Prayoga. "Aduhai Dimas Indrayana, mengapa hendak meninggalkan aku? Kita telah bersama semenjak mengalami kesengsaraan, sama-sama berjuang bahu-membahu. Setelah kini aku mencapai pantai Cita dan menikmati hasil perjuangan kita, mengapa kau hendak meninggalkanku? Marilah kita bersama-sama menikmati kebahagiaan di Mataram dan kau bantulah pekerjaanku. Tidak ada patih yang lebih kuingini selain engkau, adikku yang budiman," kata Sang Prabu Pikatan. Indrayana tersenyum dan menyembah. Setelah Pancapana menjadi raja, tentu saja ia tidak dapat bersikap seperti dahulu dan menurut tata susila, ia harus menunjukkan sikap sebagai seorang hamba kepada junjungannya. Paduka telah maklum bahwa tiada kegembiraan lain kecuali mengabdi kepada Paduka dan bekerjasama dengan Paduka yang selalu menjadi cita-cita hamba. Akan tetapi sekarang Mataram telah bangkit kembali, sudah tercapai idam-idaman hati yang dikandung selama kita berjuang. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban hamba untuk mengingat kembali kepada kerajaan Shailendra. Karena betapapun juga, hamba adalah kaula Shailendra. Hamba mendengar berita angin bahwasannya kerajaan Sang Prabu Samaratungga kini sedang berada dalam ancaman musuh dari timur. Tentu tak akan membenarkan apabila hamba berpeluk tangan saja. Sang Prabu Pikatan mengangguk-angguk. "Kau benar, Dimas. Memang demikianlah seharusnya watak seorang ksatria, siap-siap berjuang membela negara, membela kebenaran, dan mengerahkan tenaga untuk menghancurkan segala macam kejahatan. Akan tetapi sebelum kau pergi ke Shailendra, kuharap kau suka mampir terlebih dahulu di pondok Paman Panbahan Bayumurti." Merahlah wajah Indrayana mendengar ini, karena tentu saja nama Panembahan ini mengingatkan dia akan putri Panembahan itu, Chandra Dewi, kekasihnya. "Baiklah, dan ada pesan apakah yang harus hamba sampaikan?" "Dimas Indrayana, dengarlah baik-baik. Aku hendak mengirim sebuah surat kepada Paman Panembahan, dan kau sebagai utusan dan wakilku, ada baiknya bila kau mengetahui apa yang menjadi maksud hatiku. Ketahuilah bahwa para pinisepuh yang mengembani kerajaan Mataram, termasuk para Panembahan dan senopati sepuh yang banyak berjasa semenjak Rama Prabu masih hidup, telah berkali-kali mendesak kepada aku untuk segera krama atau segera menikah. Seorang raja besar tanpa permaisuri akan tampak janggal dan dapat mengecewakan hati para kawula. Kupikir benar juga desakan itu, dan kurang enaklah kalau aku menolak terus-terusan, apalagi karena sekarang aku pun telah cukup dewasa." Indrayana tersenyum dan mukanya berseri gembira. "Catatlah Sang Prabu bahwa hamba juga menjadi seorang di antara mereka yang mendesak usul ini. Alangkah gembira hati hamba menyaksikan Paduka bersanding dengan permaisuri yang cantik dan juga mulia serta agung bijaksana." "Benar katamu, Dimas. Seorang permaisuri harus cantik dan juga mulia, harus indah lahir batin. Inilah yang amat kukhawatirkan. Mudah saja mencari wanita cantik jelita, akan tetapi sukarlah mendapatkan yang cantik hatinya. Oleh karena itu, menurut pandanganku, hanya seoranglah wanita di dunia ini yang cantik lahir batin, yang sudah kuuji dan ku ketahui sendiri keindahan lahir batinnya. Hanya dia seoranglah yang patut menjadi permaisuriku, dan terutama sekali menjadi seorang wanita termulia yang dipuja-puja oleh seluruh rakyat di Mataram." Makin berserilah wajah Indrayana. Tak pernah disangkanya bahwa Pancapana telah mempunyai pilihan. Belum pernah pemuda itu dahulu memberitahukannya. Bolehkah kiranya hamba mengetahui siapakah adanya putri yang mulia itu? Siapa lagi kalau bukan Ki Ajeng Chandra Dewi? Kalau ada halilintar menyambar masuk ke dalam ruang keraton itu dan meledak di depan matanya, tak mungkin Indrayana akan sekaget itu. Wajahnya seketika menjadi pucat dan sepasang matanya memandang ke arah Sang Prabu Pikatan dengan bengong bagaikan pandang mata orang yang kehilangan semangatnya.
ampunkan hamba. Mohon diulang sekali lagi nama putri itu, agar hamba tidak sampai salah dengar." Akhirnya Indrayana dapat juga mengeluarkan suara, lalu bersiap mendengarkan jawaban yang akan diucapkan oleh raja muda itu dengan penuh perhatian, hampir tak bernapas saking tegangnya. Melihat pandangan mata Indrayana, terharulah sang Prabu Pikatan, sehingga ia turun dari singgasana, menghampiri kawannya itu dan memegang kedua pundaknya. "Indrayana, tidak salah pendengaranmu tadi. Memang yang kumaksudkan adalah Diajeng Candra Dewi, putri tunggal Paman Panembahan Bayumurti, atau juga adik seperguruan kita." Kedua pundak Indrayana mengeras di bawah pegangan Prabu Pikatan, dan wajahnya kini seakan-akan tak berdarah lagi. Tidak kelirukah pilihan Paduka?" tanyanya perlahan dan lemah. Sang Prabu Pikatan menarik napas panjang, lalu duduk kembali di atas singgasananya. Ia memandang tajam lalu berkata dengan suara tenang, "Dimas Indrayana, aku maklum akan perasaan hatimu. Aku tahu bahwa kau mencintai Diajeng Candra Dewi, dan mungkin juga dia mencintaimu. Akan tetapi, harus kau ketahui bahwa sebelum dia berjumpa denganmu, aku pun telah menaruh hati kasih sayang yang besar kepadanya. Kasih sayangku itu dahulu seperti kasih sayang kepada seorang adik kandung. Akan tetapi sekarang, karena aku membutuhkan seorang permaisuri yang sempurna, kira aku selain Diajeng Candra Dewi, tidak ada lagi lain wanita yang patut menduduki singgasana Mataram sebagai permaisuri. Kalau kiranya aku tidak menjadi raja di Mataram, agaknya akan dapat aku merelakan hati mengalah terhadapmu, Dimas Indrayana. Akan tetapi ketahuilah bahwa Mataram adalah yang terutama bagiku, yang harus kujaga, baik namanya maupun kemakmuran dan kejayaannya. Kerajaan Mataram bagiku lebih berharga, lebih suci dan lebih kuutamakan daripada apapun juga. Lebih besar daripada rasa sayangku kepadamu, bahkan lebih besar daripada sayangku kepada nyawa sendiri. Harap kau maklum akan hal ini, Dimas." Ucapan yang panjang itu terdengar oleh Indrayana seperti suara dari kayangan yang lambat laun turun dan berubah menjadi sebatang keris yang menancap di jantungnya hingga berdarah dan perih. Ia menundukkan mukanya dan berkata dengan suara berbisik, "Sang Prabu, tidak adakah wanita lain yang sepadan menjadi permaisurimu?" "Jangan salah paham, Dimas Indrayana. Banyak sekali wanita yang cukup pantas menjadi istri Panjapana. Akan tetapi, selain Diajeng Candra Dewi, kiranya tidak ada lain dara yang patut menjadi permaisuri Prabu Pikatan, raja dari Mataram. Mengertikah engkau?" Indrayana tak kuasa menjawab, hanya mengangguk. Kemudian ia menggigit bibir dan berkata, "Serahkanlah surat itu kepada hamba. Hendak hamba kerjakan tugas terakhir untuk Paduka." Sang Prabu Pikatan memberikan suratnya kepada Indrayana dan berkata, "Dimas Indrayana, selama hidupku tak akan kulupakan kemuliaan budimu, dan kalau sewaktu-waktu kau telah menjatuhkan pilihanmu kepada seorang putri, katakan saja kepada akulah yang akan mendapatkannya untukmu, baik dengan cara halus maupun kasar." Akan tetapi tanpa menjawab, Indrayana lalu menerima surat itu dan mundur. Bagaikan terbang, ia berlari keluar dari keraton dan terus melakukan perjalanan menuju ke tempat pertapaan Panembahan Bayumurti. Setelah bayangan Indrayana lenyap dari hadapannya, sang Prabu Pikatan menarik napas panjang berulang-ulang dan berbisik seorang diri, "Maafkan aku, Dimas Indrayana. Aku tidak melihat jalan lain. Selain Candra Dewi, siapa lagi yang patut disembah oleh rakyatku? Tidak ada pilihan lain bagiku. Biarlah kau dan aku berkorban perasaan demi kejayaan dan kebesaran nama Mataram." Terima kasih sudah menyimak. Tata dan Nami Hajab pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.